Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak harian dan kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Oke, untuk urut-urutannya seperti biasa diawali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan buat kamu yang single, untuk zodiak yang single, zodiak yang jomblo, zodiak yang lagi sendiri, untuk linknya bisa lihat di kolom deskripsi. Dan buat ramalan zodiak bulanan ada di deskripsi yang bisa kalian lihat untuk melihat ramalan kamu di bulan Juni tahun 2020. Oke, langsung saja kita akan bacakan ramalan zodiak hari ini. Hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu King of Pentacles dan di sini ada kartu Eight of Swords. Di sini kalau daripada segi finansial tentunya kalian sudah tahu ya, beberapa hari yang lalu saya sudah mengatakan memasuki minggu kedua di bulan Juni tahun 2020 kondisi keuangan daripada Capricorn bisa dikatakan sangat baik. Nah, meskipun komparasinya daripada tahun 2019 yang lalu dengan tahun 2020 ini memang tidak sebaik di tahun 2019 yang lalu. Akan tetapi di tahun 2020 ini setidaknya ini bisa menjadi bulan yang terbaik untuk sisi finansial daripada seorang Capricorn di bulan Juni tahun 2020 ini. Pemasukan juga bisa dikatakan cukup stabil, cukup lancar sehingga pengeluaran pun bisa dihandle dengan sangat baik. Tetapi ingat, tetap harus waspada untuk bisa memprioritaskan yang mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang belum menjadi kebutuhan. Jadi skala prioritas memang harus ditingkatkan meskipun kondisi keuangan kamu saat ini di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020 ini masih dalam kondisi yang sangat-sangat lancar, sangat-sangat baik, sehingga tidak ada kendala yang perlu dipusingkan daripada seorang Capricorn daripada sisi finansial. Tetapi kalau daripada sisi yang lainnya, yaitu asmara, perasaan, dan pekerjaan, di sini sepertinya memang ada kartu Eight of Swords yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya memang kamu merasa terkelilingi oleh pola pikir yang sepertinya cukup membuat kamu itu merasa nggak enak. Nah, di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya memang pola pikir kamu yang saat ini masih saja mengesampingkan yang namanya emosi, mengesampingkan yang namanya perasaan negatif yang ada di dalam keadaan kamu. Ini malah membuat kamu seakan-akan tidak terlalu peduli dengan diri kamu sendiri. Nah, ketika hal ini terjadi, maka di sini kamu itu kayak merasakan sedih, merasakan kecewa, merasakan marah, tetapi kamu tidak bisa memaklumi hal tersebut. Seakan-akan hanya ada penyangkalan bahwa hal itu seharusnya tidak terjadi. Yang di sini yang harus saya tekankan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, bahwa perasaan sedih, perasaan emosi, perasaan marah, kecewa, dan yang lainnya adalah sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang siapa saja pasti mengalami. Nah, di sini seharusnya kamu bisa menyadari dan merasakan bahwa itu adalah hal yang wajar di dalam kehidupan kamu, bukan malah menyangkal dan bahkan malah menolak untuk perasaan itu ada atau hadir di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu bisa menyadari perasaan itu adalah hal yang wajar, maka kemudian kamu pasti akan bisa menemukan sebuah solusi yang akan membuat kamu jauh lebih baik secara perasaan. Nah, ketika kamu bisa menemukan solusi yang baik untuk menghandle, menerima perasaan atau emosi yang negatif di dalam diri kamu, maka kamu akan bisa terlepas daripada hal yang membebani kamu secara pola pikir kamu. Jadi hal ini yang harus kamu lakukan adalah, sekali lagi saya katakan, seharusnya kamu harus bisa menyadari dan merasakan bahwa yang terjadi saat ini di dalam perasaan kamu adalah sebuah sesuatu yang wajar. Untuk itu kemudian kamu bisa mencari solusi untuk membuat kamu jauh lebih baik lagi, daripada malah kamu mengesampingkan emosi negatif kamu, menyangkal emosi negatif kamu yang nantinya hanya akan membuat perasaan kamu itu menumpuk dan tidak terbendung dan seakan-akan
bisa meledak kapan saja. Jadi seakan-akan menjadi bom waktu bagi kehidupan kamu di dalam pola pikir kamu secara perasaan. Ini berkaitan erat dengan yang namanya hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, tentang bagaimana kok bisa hubungan asmara kamu itu seringkali menimbulkan efek splash dalam emosi yang sama-sama negatif antara kamu dengan pasangan kamu. Jadi hal ini harus bisa kamu sadari dan harus bisa kamu terima untuk kamu temukan solusinya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa 9 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Capricorn, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Six of Pentacles. Dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Di sini artinya apa? Di sini kalau artinya secara keuangan bisa dikatakan sebenarnya tidak terlalu ada permasalahan gitu loh. Sesulit apapun kondisi keuangan daripada seorang Aquarius, di sini masih bisa meluangkan sesisih rezeki untuk mereka yang memang membutuhkan. Jadi memang untuk sisi kemanusiaan, seorang Aquarius ini sangat luar biasa sekali, terutama di dalam berbagi rezeki, di dalam berbagi nikmat, di dalam berbagi karomah untuk keadaan di sekelilingnya yang kurang beruntung. Karena memang kelebihan daripada seorang Aquarius adalah ketika dia lebih sering melihat ke bawah, melihat kepada mereka yang tidak seberuntung daripada seorang Aquarius. Jadi secara keuangan, walaupun penghasilannya tidak banyak, walaupun pemasukannya tidak banyak, tetapi masih bisa menyempatkan sebagian rezekinya untuk berbagi dengan sesama. Terkadang malah hal ini yang menolong seorang Aquarius di dalam kelancaran sisi finansial daripada seorang Aquarius. Karena apa? Karena ketika kita bersedekah, tentunya yang kita sedekahkan itu tidak hilang, tetapi kita simpan dan bahkan bisa dikalikan berkali-kali lipat di dalam kondisi finansial kamu. Jadi hal ini memang harus kamu sadari, bahwa nikmat daripada bersedekah adalah yang pertama tentunya tidak ditukar pada hari itu juga, tetapi ada jangka waktunya, entah itu berupa kesehatan, kebahagiaan, dan bahkan bisa berupa materi yang jauh lebih banyak daripada apa yang kamu sedekahkan. Jadi di sini kesimpulannya, untuk sisi finansial meskipun tidak banyak, tetapi rasa berbagi kamu, rasa bersedekah kamu adalah hal yang sangat diapresiasi daripada diri seorang Aquarius. Kemudian bergeser ke yang lainnya, ada kartu The Empress berkaitan erat dengan perasaan, berkaitan erat dengan perilaku. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu harus sadar diri. Kenapa saya katakan kamu harus sadar diri? Karena di sini kalau bisa saya katakan kamu itu paling pinter, paling jago, paling super kalau yang namanya memberikan nasihat terhadap permasalahan orang lain, ngasih solusi, ngasih saran, ngasih jalan keluar daripada permasalahan orang lain. Akan tetapi yang menjadi persoalan tidak lain tidak bukan adalah ketika kamu sama perasaan diri kamu sendiri, sama masalah diri kamu sendiri, rasanya kok malah kayak nggak kuat gitu loh menghadapi permasalahan yang kamu hadapi terhadap permasalahan diri kamu sendiri. Jadi hal ini memang cukup mengherankan. Kenapa kok Aquarius bisa seperti ini? Ibarat kata kalau ada pepatah Jawa itu mengatakan jarkoni. Jadi dia tuh bisa memberikan pelajaran tetapi tidak bisa ngelakoni. Jadi dia bisa memberikan solusi tetapi tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahannya diri sendiri. Jadi hal ini bisa dikatakan cukup buruk lah, bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Jadi di sini kalau kamu bisa memberikan nasihat kepada orang lain, bisa memberikan solusi terhadap orang lain, bisa memberikan jalan keluar bagi permasalahan orang lain, seharusnya ketika kamu itu ada masalah, kamu itu harus bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Jadi kamu itu jangan hanya pandai memberikan solusi kepada permasalahan orang lain, tetapi tidak pandai memberikan solusi daripada permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Jadi hal ini memang harus kamu perhatikan betul-betul. Kamu juga harus bisa memberikan solusi di tengah permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, bicara soal permasalahan apa yang saat ini dihadapi oleh Aquarius, yang pertama adalah ketidakhati-hatian. Dalam hal apapun itu, kecerobohan dan ketidakhati-hatian adalah sesuatu yang sangat vital sekali yang akan dilakukan oleh Aquarius di beberapa hari ke depan. Mulai dari hari Senin kemarin, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai dengan minggu depan. Jadi hal ini memang harus kamu waspadai, jangan ceroboh dan harus berhati-hati di dalam bertindak di dalam hal apapun itu, baik untuk urusan pekerjaan
maupun di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Kemudian setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Di sini artinya memang kalau secara konsep rezeki, di sini Pisces bisa mensyukuri apapun yang ada di dalam rezeki daripada seorang Pisces. Pisces menyadari bahwa setiap rezeki itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa materi. Kebahagiaan itu rezeki, kesehatan itu rezeki, masih bisa bangun dari tidur itu juga rezeki, masih bisa makan itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu bisa diartikan luas untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Jadi pemahaman soal rezeki di sini bagi kamu yang punya zodiak Pisces itu pemahaman kamu itu nggak sempit hanya berupa uang, uang, uang dan uang. Meskipun Pisces itu tetangganya Tuan Kreb, tetapi di sini sifat Tuan Kreb tidak melekat kepada diri seorang Pisces. Jadi Pisces itu memahami konsep rezeki itu lebih luas lagi daripada apa yang diyakini oleh Tuan Kreb yang hanya berupa uang, 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 dan uang. Jadi di sini kalau bisa saya katakan rezeki di hari ini cukup bisa dikatakan cukup baik, bisa dikatakan cukup lancar, bisa dikatakan cukup untuk disyukuri untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Walaupun kalau dari sisi finansial tidak terlalu bagus, tetapi di sini konsep rezeki tadi berupa kesehatan, berupa kebahagiaan. Jadi hal ini memang benar-benar dipahami oleh kamu yang punya zodiak Pisces. Tapi ini tidak menutup kemungkinan juga berdampak kepada sisi yang lainnya. Nah, sisi yang lainnya itu apa? Di sini ada kartu Two of Swords. Artinya masih sama seperti apa yang saya katakan berulang-ulang tentang comfort zone, tentang zona nyaman, tentang hal ini yang memang masih menjadi suatu persoalan daripada seorang zodiak Pisces. Jadi di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces, di dalam hal apapun, seberat apapun yang kamu jalani saat ini itu sebenarnya itu apa ya, terjadi karena memang kesalahan kamu gitu loh. Tetapi walaupun kamu melakukan kesalahan dan seberat apapun yang kamu jalani saat ini, dunia itu pasti akan berputar pada porosnya. Dunia pasti setiap hari akan berotasi, siang dan malam pasti terjadi. Bumi juga pasti berevolusi. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Setiap hari dunia itu berputar, setiap hari waktu itu terus berjalan. Jadi kamu tidak boleh menyerah sama yang namanya keadaan. Ingat sekali lagi, kamu nggak boleh nyerah sama yang namanya keadaan saat ini. Dan harus tetap semangat apapun yang terjadi. Walaupun saat ini kamu masih belum bisa keluar daripada zona nyaman, walaupun saat ini bisa dikatakan kamu ada di dalam sebuah persimpangan, mau keluar atau mau bertahan, mau pergi atau tetap berdiam diri, di sini keputusan ada di tangan kamu. Tetapi kalau kamu masih terus-terusan berada di sini, kalau kamu merasa tersiksa, merasa menderita, merasa kecewa, ya itu adalah sebuah konsekuensi yang memang sudah kamu ambil sebelumnya. Jadi kamu harus memperhatikan mau bertahan atau melepaskan, semua tergantung kepada diri kamu sendiri. Jadi ingat, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menyerah sama keadaan. Tidak boleh merasa bersalah, tidak boleh merasa gagal. Kamu harus terus berusaha bagaimana caranya untuk bisa keluar daripada zona nyaman yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena comfort zone yang saat ini kamu jalani itu lebih banyak mudorotnya daripada positifnya. Jadi hal ini harus benar-benar kamu pahami bagaimana caranya untuk keluar daripada zona nyaman yang saat ini sedang kamu alami. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa 9 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Di sini memang kalau bisa saya katakan, terkadang apa yang saat ini seorang Aries lakukan itu karena memang hal yang dicintai oleh Aries, sesuai dengan keinginan Aries, sesuai dengan passion daripada seorang Aries. Jadi ketika Aries ini melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Aries, yang sesuai dengan keinginan, entah berupa pekerjaan, entah berupa hubungan asmara, entah berupa hal apapun itu atau yang lainnya, pasti memang ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Salah satunya mungkin masalah keuangan, jadi harus mengorbankan sisi keuangan. Kemudian masalah waktu.
harus berkorban secara waktu, masalah pikiran harus berkorban secara pikiran. Jadi hal ini memang ketika Aries melakukan hal yang memang benar-benar diinginkan, maka dia akan mengorbankan semuanya. Jadi memang terasa memang tidak seperti sebuah pengorbanan, tetapi hal ini memang sebuah perjuangan. Jadi memang Aries tidak menganggap ini sebuah pengorbanan, tetapi adalah bagian daripada perjuangan untuk mewujudkan apa yang Aries inginkan di dalam kehidupan seorang Aries di bulan Juni tahun 2020 ini. Jadi memang kalau secara keuangan di hari Selasa ini cukup sedikit terkekang. Ini semua karena apa? Karena Aries sedang mengorbankan uang, mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu untuk sesuatu yang diinginkan oleh seorang zodiak Aries di dalam kehidupan Aries di bulan Juni tahun 2020. Termasuk dalam hubungan asmara, sepertinya Aries sedang memperjuangkan seseorang yang mungkin memang pantas untuk Aries perjuangkan di dalam kehidupan asmara seorang Aries di bulan Juni tahun 2020 ini. Jadi saran saya buat kamu yang punya zodiak Aries, kalau kamu yakin dia memang pantas untuk diperjuangkan, ya maka perjuangkan sampai titik darah penghabisan yang ada di dalam diri kamu seorang Aries. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, ini masalah mungkin berada di lingkungan sosial atau berada di dalam lingkungan pekerjaan kamu atau bahkan berada di dalam circle pertemanan kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu tidak perlu kok meminta pengakuan, tidak perlu yang namanya berteriak-teriak, tidak perlu keluar-keluar sana, keluar-keluar sini untuk mendapatkan sebuah pengakuan, ingin dihargai, ingin dibilang pinter, ingin dibilang cerdas, ingin dibilang hebat, atau apapun itulah. Pokoknya di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Taurus, kalau kamu sudah melakukan sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan kamu, entah itu di dalam pekerjaan, entah itu di dalam sosial dan sebagainya, usahakan untuk tutup mulut kamu itu rapat-rapat. Kamu nggak perlu kok berteriak sana, berteriak sini, berkuar-kuar sana, berkuar-kuar sini untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Karena apa? Karena kalau kamu tanpa bicara pun Tuhan itu tahu kalau kamu sudah berbuat suatu kebaikan. Jadi jangan kamu kurangi pahala daripada kebaikan kamu dengan kamu bercerita sana, bercerita sini, itu nantinya malah akan mengurangi daripada pahala, daripada kebaikan kamu. Usahakan di bulan Juni tahun 2020 ini kamu harus menjalani sebuah kehidupan dengan sesederhana mungkin. Kenapa saya katakan harus menjalani kehidupan dengan sesederhana mungkin? Karena memang kalau kamu tidak menjalani kehidupan dengan sesederhana mungkin, maka tekanan demi tekanan itu akan terus kamu rasakan. Karena apa? Karena kamu tidak bisa meminimasi kehidupan kamu di bulan Juni tahun 2020 ini. Jadi usahakan di sisa bulan Juni ini memasuki minggu kedua, usahakan untuk menjalani kehidupan dengan sesederhana mungkin. Sederhana dalam bersikap, kemudian rendah hati, kemudian menjalani kehidupan ini dengan santai. Walaupun memang di dalam lingkungan pekerjaan kamu ada yang banyak ingin menjatuhkan kamu, ada yang ingin menjegal kamu, berpura-pura baik di depan kamu, kemudian dia jahat di belakang kamu. Jadi hal ini memang harus benar-benar kamu waspadai di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Jangan sampai kamu terjatuh hanya karena orang yang ingin menjegal kamu dan kemudian kamu terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Waspada boleh, hati-hati boleh, tetapi pekerjaan harus tetap diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan pemahaman rezeki, sebaik apapun pekerjaan kamu pasti akan mendapatkan rezeki yang baik juga. Dan ingat, cari rezeki yang halal, tidak perlu banyak, yang penting kamu kejar berkahnya, kamu kejar karomahnya, dan kamu kejar barokahnya. Kemudian kalau dari sisi hubungan asmara, perlu tindak lanjut daripada hubungan asmara kamu. Artinya di sini kalau bisa saya katakan, hubungan asmara kamu ini arahnya harus jelas. Arahnya harus ke arah yang lebih serius. Mau dibawa kemana atau hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu ini? Mau dibawa kemana? Kemudian langkah selanjutnya apa? Setelah wabah ini berakhir mau bagaimana? Jadi harus jelas, konsepnya harus jelas. Mau kemana, mau melangkah kemana, tujuan akhirnya kemana? Ini harus diperjelas dimulai dari sekarang ini. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Kemudian setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Shadow Shade. Di sini artinya apa? Di sini sebenarnya Gemini itu belajar lebih banyak daripada rasa sakit yang dialami oleh zodiak Gemini. Karena apa? Karena dengan rasa sakit, dengan kegagalan, dengan keputusasaan, dengan hal apapun yang berbau negatif, itu justru malah Gemini belajar banyak dari sana. Jadi ketika Gemini ada masalah, Gemini itu bukan hanya sekedar menyelesaikan permasalahan, tetapi Gemini juga belajar bagaimana kok masalah ini bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, kemudian solusinya bagaimana. Jadi Gemini ketika ada masalah bukan hanya sekedar menyelesaikan terus lupa, tetapi Gemini ketika ada masalah dia selesaikan dan dia belajar daripada permasalahan persoalan yang dialami oleh zodiak Gemini. Jadi sisi positif Gemini di bulan Juni tahun 2020 ini khususnya yaitu dia bisa belajar dari setiap kegagalan, bisa belajar dari setiap kesalahan sehingga dia bisa menjadi semakin baik dan semakin baik. Jadi justru malah daripada hal-hal yang negatif atau dari rasa sakit, Gemini malah belajar banyak tentang arti sebuah kehidupan, tentang arti bagaimana menyelesaikan masalah dan bagaimana cara untuk menghindari masalah. Berbanding terbalik ketika Gemini sedang dalam kesenangan, sedang dalam kebahagiaan, Gemini malah tidak banyak belajar. Karena apa? Karena kesenangan, kemudian kebahagiaan itu adalah bentuk nikmat atau hasil daripada rasa sakit yang dialami oleh Gemini di beberapa hari, di beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini di hari Selasa ini sepertinya Gemini memang belajar banyak dari sebuah kegagalan, belajar banyak dari sebuah masalah, dan banyak belajar dari rasa sakit yang dialami oleh zodiak Gemini, baik dalam urusan pekerjaan, urusan keuangan, maupun rasa sakit di dalam hubungan asmara seorang Gemini dengan pasangannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa 9 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ace of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya saat ini Cancer, jadi bisa dikatakan jadi saat ini untuk kamu yang punya zodiak Cancer ada baiknya kalau kamu itu bisa menerima diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan kamu harus bisa menerima diri kamu sendiri? Saat kamu melakukan kesalahan, kamu itu harus bisa menerima kesalahan tersebut. Artinya memang setiap manusia pasti punyai kesalahan masing-masing, kecerobohan masing-masing, ada masa apesnya masing-masing. Nah, di sini di hari Senin ini sepertinya memang kamu melakukan beberapa kesalahan di dalam kehidupan kamu. Dan kamu tidak boleh merasa bersalah, tidak boleh menyesali. Karena memang yang namanya sebuah kehidupan, pasti kita akan melakukan sebuah kesalahan. Karena apa? Karena yang namanya hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pentas. Yang dimana hidup itu nggak ada yang namanya latihan terlebih dahulu, nggak ada. Kemudian salah diperbaiki, itu harus kamu tanamkan di dalam diri kamu. Artinya apa? Kamu hidup itu nggak ada latihan terlebih dahulu. Hari ini kamu jalani dengan sebaik-baik mungkin dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan hari besok tuh nggak ada latihan. Besok kamu akan seperti apa itu nggak ada latihan. Jadi mengalir saja, mengalir begitu saja. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Cancer, terima diri kamu sendiri. Maafkan kesalahan kamu dan jangan lakukan kesalahan yang sama lagi. Kemudian sisi positifnya adalah di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020 adalah dari sisi rezeki. Dari sisi rezeki sepertinya kamu memang berjalan perlahan-lahan, tetapi pendapatan atau pemasukan income itu stabil masuk ke dalam diri kamu, sehingga hal ini yang memang sangat bagus sekali bagi kamu yang punya zodiak Cancer daripada sisi rezeki di dalam kehidupan zodiak Cancer di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Kemudian kalau dari hubungan asmara sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Cancer, permasalahannya adalah ketika ada sebuah kesalahan yang memunculkan sebuah kesalahpahaman di antara kamu dengan pasangan kamu yang malah memicu sebuah permasalahan di dalam hubungan asmara kamu. Jadi masalah yang terjadi sebenarnya hanya berupa sebuah kesalahpahaman yang tidak saling bisa memahami satu sama lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa tanggal 9 Juni
tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian ada kartu Eight of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Leo, walaupun terkadang prosesnya itu tidak mudah, tetapi selagi kamu langkahnya pasti, itu tentunya kamu akan sampai kepada tujuan kamu. Di sini yang harus kamu sadari bahwa sebuah kehidupan ini adalah sebuah seleksi. Pasti akan ada yang terjadi di dalam kehidupan kamu seperti ini. Yang baik akan terfilter daripada yang buruk. Jadi ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih di dalam kehidupan kamu. Semua itu nanti akan tersaring dengan sendirinya, akan terfiltrasi dengan sendirinya. Yang baik ya kamu ambil, yang buruk ya silahkan kamu lepaskan. Jadi di sini kalau bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kamu harus bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Harus bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ketika kamu mendayung langkah kamu maju ke depan, kamu tidak salah langkah kembali. Ketika kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tentunya hal ini akan memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kamu. Tetapi kalau kamu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya maka terkadang kamu terjatuh, terkadang bangun, jalan, kemudian jatuh lagi, kemudian bangun, jalan. Jadi akan seperti itu. Tapi kalau kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka akan ada sebuah filtrasi di dalam kehidupan kamu untuk berhati-hati lagi di dalam melangkah untuk tidak jatuh ke dalam sebuah kesalahan yang sama di dalam kehidupan kamu. Baik untuk masalah pekerjaan maupun untuk masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Kemudian kalau dari sisi yang lain, di situ ada kartu Eight of Pentacles, artinya di sini memang tanggung jawab kamu sangat besar sekali. Baik untuk diri kamu, baik untuk keluarga kamu. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Leo, saat ini fokus kamu adalah mencari uang agar bisa memenuhi berbagai kebutuhan kamu, kemudian menyelesaikan berbagai tanggung jawab kamu di dalam kehidupan kamu, entah itu untuk keluarga, entah itu untuk pasangan, dan entah itu untuk diri kamu sendiri. Sedangkan di sini bisa dikatakan pekerjaan kamu bisa dikatakan cukup stabil, walaupun terkadang memang pemasukan tidak sebanding dengan pekerjaan kamu. Tetapi di sini uang adalah fokus utama zodiak Leo sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2020 nanti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Tower dan kemudian di sini ada kartu Knight of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu akan menemui berbagai persoalan di beberapa hari ke depan. Nah, persoalannya ini apa? Persoalannya ini adalah sebentuk daripada kecerobohan kamu. Artinya kamu itu selalu gegabah di dalam menjalani sebuah kehidupan. Artinya tidak kamu pertimbangkan terlebih dahulu. Ketika kamu tidak punya pertimbangan di dalam kehidupan kamu, ya maka kamu akan terjerumus ke dalam hal yang malah menjerumuskan kamu. Kalau bisa saya analogikan ya buat kamu yang punya zodiak Virgo di sini seperti ini. Kita sebagai manusia itu kan dilahirkan dari kepala dulu baru kaki. Nah, seharusnya kamu bisa memahami konsep itu. Ketika kamu dilahirkan kepala dulu baru kaki, sederhananya ketika kamu itu ada sebuah masalah, ada sebuah pengambilan keputusan, seharusnya kan bisa kamu pikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Bisa kamu pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu melangkah. Sehingga apa? Sehingga kamu tidak terjerumus ke dalam hal yang malah menyesatkan ke dalam diri kehidupan kamu. Kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kamu, maka ya itulah terjadi karena kamu terlalu ceroboh, terlalu gegabah di dalam mengambil sikap, terlalu ceroboh, terlalu gegabah di dalam menentukan pilihan. Jadi hal ini tidak kamu pikirkan jauh-jauh sebelumnya, tidak kamu pikirkan secara masak-masak, sehingga malah menjerumuskan kamu ke dalam sebuah permasalahan. Jadi masalahnya adalah kamu terlalu terburu-buru mengambil sebuah keputusan, terlalu terburu-buru di dalam melangkah tanpa perlu pertimbangan yang matang terlebih dahulu, baik dalam urusan pekerjaan, baik dalam masalah keuangan, maupun di dalam hubungan asmara yang ternyata di hari Selasa ini sepertinya memang berkaitan erat dengan keputusan yang kamu ambil. Jadi di sini tidak kamu pikirkan terlebih dahulu, tetapi langsung saja kamu jalankan, langsung saja kamu melangkah tanpa ada perencanaan yang matang, sehingga gak heran kalau ada sebuah hal-hal yang menyebabkan kamu di dalam sebuah permasalahan. Jadi hal ini harus segera disadari, hal ini harus segera diantisipasi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa 9 Juni tahun 2020.
Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Two of Cup dan di sini ada kartu The Moon. Secara keuangan di sini kamu membutuhkan uluran tangan dari orang lain, uluran tangan daripada sekeliling kamu. Artinya apa? Kondisi keuangan kamu bisa dikatakan dalam kondisi yang tidak seimbang. Ibarat kata timbangan, pengeluaran itu banyak tetapi pemasukan kamu masih sedikit karena memang urusan pekerjaan masih belum bisa terselesaikan sampai dengan hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020 ini. Sehingga kamu memerlukan orang lain untuk membantu menopang sisi finansial kamu. Untuk orang lain ini sebenarnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah untuk orang lain dari pihak eksternal kamu, tetapi dari pihak internal kamu, entah itu orang tua kamu, kakak atau adik, yang bisa kamu mintai bantuan untuk membantu sisi finansial kamu yang agak cenderung goyah karena akibat situasi yang tidak menguntungkan seperti saat ini bagi negara kita. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, untuk sisi keuangan di sini bisa saya katakan kamu perlu yang namanya bantuan. Tetapi di sini kamu juga tidak bisa berharap kepada sebuah bantuan terus-menerus. Karena apa? Jika kamu berharap terus-menerus, maka kamu akan meminta. Itu nggak baik untuk kehidupan kamu. Jadi sesekali meminta bantuan oke, tetapi setelah itu kamu harus menyusun langkah. Seperti apa langkah kamu selanjutnya untuk bisa mendatangkan sebuah rezeki, langkah kamu selanjutnya untuk memanajemen keuangan, untuk bisa mengembalikan dana yang kamu pinjam daripada pihak lain. Jadi hal ini memang harus benar-benar kamu pikirkan. Jadi masalah keuangan adalah masalah yang cukup kompleks bagi kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Sebenarnya sih nggak apa-apa ada masalah. Namanya juga sebuah kehidupan, pasti ada masalah. Tetapi usahakan kamu pikir dengan seksama. Artinya jika kamu meminta bantuan dari orang lain, dari pihak lain, usahakan kamu juga pasti bisa memenuhi kapan tenggat waktunya untuk mengembalikan dana yang kamu pinjam tersebut. Jadi kalau dari masalah keuangan harus bisa kamu atasi dengan segera. Jangan sampai hal ini berlarut-larut yang malah mengakibatkan kamu di dalam sebuah permasalahan yang skalanya lebih besar lagi. Kemudian bergeser ke dalam masalah yang tadi. Di sini kamu terlalu berpikir berlebihan. Ya, memang wajar dengan kondisi seperti ini. Kamu berpikir berlebihan adalah sebuah hal yang wajar. Tetapi jika kamu berpikir berlebihan pun, itu juga nggak akan mengubah keadaan. Jadi nggak ada salahnya kamu pikirkan dengan tenang dulu, tarik ulur, lihat seperti apa, kemudian kalau capek istirahat, kemudian dipikirkan lagi, dan kemudian diselesaikan, dicari solusinya. Jadi jangan terlalu membebani kamu, beban keuangan kamu sudah berat, jadi pikiran kamu usahakan jangan terlalu terbebani oleh masalah ini. Oke, untuk masalah asmara kesampingkan dulu deh. Sekarang yang penting adalah bagaimana kondisi keuangan kamu ini bisa membaik. Jadi nggak perlu mikir yang masalah asmara, cinta-cintaan itu nggak perlu dulu. Fokus masalah kerjaan, masalah keuangan adalah dua hal yang utama di dalam kehidupan zodiak Libra di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020 ini. Oke. Selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, Queen of Cup, dan kemudian di sini ada kartu Six of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, setiap langkah yang kamu jalani saat ini dan setiap proses yang kamu jalani saat ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan terhadap diri kamu. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Setiap langkah dan proses yang saat ini kamu alami itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan terhadap kamu. Cara Tuhan untuk memberikan kasih sayang kepada kamu itu terkadang melalui dengan cobaan, melalui dengan ujian, menggagalkan rencana kamu, kemudian mencegah kamu untuk melakukan ini itu. Itu adalah sebuah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kamu. Memang setiap manusia itu punya cara masing-masing. Ketika Tuhan itu ingin memberikan kita pesan, itu punya cara yang masing-masing. Penyampaiannya itu pasti berbeda-beda. Jadi cara dan rasanya itu pasti berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang sama. Tujuannya adalah dengan membahagiakan kamu. Memang caranya sakit, memang caranya sulit, tetapi ya itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Hidup tidak selamanya mulus. Karena apa? Karena kamu harus diuji, kamu harus ditempa untuk bisa meningkatkan mental kamu, untuk bisa meningkatkan pikiran kamu, kemudian untuk bisa menjadikan kamu naik secara derajat kamu sebagai manusia, kemudian bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah sebuah kebahagiaan kamu. Dan untuk kebahagiaan Scorpio nggak usah khawatir,
Di bulan Juni ini, di bulan Juni akhir ini Scorpio pasti akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di minggu ketiga ataupun di minggu keempat bulan Juni tahun 2020 ini. Baik secara finansial, baik secara penyelesaian masalah maupun di dalam sebuah hubungan asmara Scorpio dengan pasangannya. Jadi saat ini prosesnya ya kamu jalani aja dengan baik, kamu syukuri, kamu jalani dan jangan mengeluh. Setiap langkah kamu adalah sebuah ladang pahala buat kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa 9 Juni tahun 2020. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Six of Cup dan kemudian ada kartu The Star, artinya kamu cukup bisa merasakan sebuah kedamaian hari ini. Artinya untuk masalah pekerjaan di sini bisa saya katakan ada sebuah kedamaian yang luar biasa. Artinya pekerjaan demi pekerjaan Sagittarius hari ini bisa diselesaikan dengan sangat baik tanpa ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Kemudian kalau daripada sisi keuangan, di sini bisa saya katakan untuk sisi keuangan di sini cukup bisa dikatakan ramai lancar, cukup bisa dikatakan lancar, artinya tidak ada kemacetan di dalam kondisi keuangan daripada Sagittarius. Artinya pekerjaan dengan keuangan itu sebanding lurus, jadi harus disyukuri. Terlebih hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi Sagittarius karena bisa dikatakan untuk hubungan asmara Sagittarius itu saling menyirami satu sama lain. Artinya tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan daripada ketiga hal tadi. Jadi untuk hubungan asmara saling mengademkan satu sama lain, saling bisa mengayomi satu sama lain, sehingga tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan dari ketiga hal tadi, baik untuk keuangan, untuk pekerjaan maupun untuk hubungan asmara. Akan tetapi yang namanya sebuah kewaspadaan harus tetap ditingkatkan, tetapi tidak usah terlalu berlebihan. Selagi kamu menjalani sesuai dengan koridor kamu, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, baik untuk masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan terakhir untuk masalah hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Ya, ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan sekali lagi ini adalah ramalan zodiak di hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020. Oke? Untuk kamu yang mau request silahkan tulis di komentar, secara real time pasti akan saya jawab pertanyaan kamu. Dan mau yang lebih private bisa hubungi Facebook fanspage Zodiak Harian atau DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Sekali lagi, resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangastuti, rahayu rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.